Salam jumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa memimpin kami di dalam belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat ini juga Engkau yang berbicara saat-saat firman-Mu disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Embun Rohani, saat ini saya beri judul, tak puas dengan apa yang ada. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak merasa puas atau tidak pernah merasa cukup dengan keadaan hidupnya. Mereka selalu merasa kurang dan kurang. Seperti tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 mengatakan, siapa menyintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa menyintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Amin. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, rasa tidak puas dan tidak cukup inilah yang akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai masalah, terjerumus hutang piutang. Amsal pasal 22 ayat 7 mengatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Amin. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, tersandung kasus hukum dan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan, seberapapun besarnya berkat yang kita terima, belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, karena itu cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini tertulis di dalam Lukas pasal 3 ayat 14b. Kalau kita dapat puas dan bersyukur dengan keadaan yang ada, pasti kita tak akan terserang berbagai penyakit saraf, stres, atau frustasi, dan kita dapat menjalani hidup dengan tenang. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, sebaliknya di dalam Timotius pasal 6 ayat 9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keutuhan dan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amin. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, kita harus berpegang teguh pada janji firman-Nya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan tak akan mendatangkan malapetaka. Tapi berkat yang dicari dengan jalan yang salah, sebesar apapun pasti mendatangkan derita. Amsal pasal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Itu tertulis di dalam Amsal 10 ayat 22. Oleh karena itu, sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dan libatkan Dia di setiap usaha dan pekerjaan kita. Jika Tuhan membuka pintu berkat bagi kita, tak ada kuasa manapun dan manusia siapapun yang dapat menutupnya. Sebab di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Amin. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, tanpa rasa syukur sebesar apapun berkat yang ada tak memberi rasa cukup. Amin. Selamat menjadi seorang pengikut Kristus yang senantiasa merasa cukup di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa untuk belajar rasa cukup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.